Jadi kita tadi mengulang dengan mendaras satu syair yang digubah oleh para guru mengenai penghormatan bulan purnama di bulan Asara. Purnama di bulan Asara. Satu peristiwa yang penting di zaman Buddha, di mana ketika itu Buddha memberikan pembabaran Dhamma kepada 5 biku, pada 5 biku yang sekarang menjadi satu ajaran yang sangat fundamental sekali, mendasar sekali. Mendasar ini bukan berarti kecil, mendasar ini justru yang pokok. Agama Buddha, kalau komunitas apapun, ketika dia berbicara agama Buddha, tidak memiliki dan mengembangkan ini. Itu bukan Buddhis. Nanti kita paham. Monggo dibuka tadi, biar tahu. Dhamma Cakkappawala, halaman 186. 200 ya, 200 halaman. Ya? Iya, ada yang 255. Ya. Di sini di paragraf awal itu ya, ekwa me sutang ekang samayang bagawa baranasian wiharati isi petani nikadaye tatraku bagawa panca wakiyat biku amantesi. Ini kalimat yang bukan diucapkan oleh Buddha, tapi oleh redaksi, kebutuhan redaksi untuk menunjukkan ini diulang kembali. Maka dikatakan ewa mesutang, demikian yang saya dengar, diulang kembali. Di mana disampaikan, oleh siapa, kepada siapa, gitu. Ini keterangan tentang itu. Semua sutta ada hal ini. Tentu ini bukan oleh Buddha, kan tidak mungkin Buddha ketika itu memberikan khotbah, saya menyampaikan khotbah ini di Wihara Dharma Mulia pada tanggal sekian dan jam sekian, kan nggak mungkin. Kepada siapa, kan nggak mungkin. Ini tentu adalah kebutuhan redaksi untuk memberikan satu ungkapan bahwa sutta itu disampaikan dengan indah di awal, di tengah dan di akhir. Tidak. Keindahannya apa dalam hal ini? Keindahannya adalah kita memiliki pengetahuan yang jelas khotbah ini dibabarkan di mana, oleh siapa, kepada siapa, berkaitan dengan apa. Nah, tentu kalau melihat ini, udah mengawalinya dari kata ini, saya meyakininya ya, saya meyakini dari banyak dari kitab-kitab komentar yang saya baca berkaitan dengan ini, saya meyakini Buddha menyampaikannya dari kata dwe me bhikkhave. Ini kata-kata dari Buddha baru ini. Dwe me bhikkhave anta papajite nak sewitapa ya cayang kak mesu kamasuk kalinaku yoko hino kamo petu janiko anaryo anatasan hito. Ini kalimat awal yang penting sekali. Tapi ingat, ini diberikan kepada para biku, bukan untuk rumah tangga. Tapi nanti saya akan turunkan untuk kebutuhan rumah tangga. Secara konteks itu seperti apa? Karena di beberapa sutta yang lain, Buddha juga menjelaskan bagaimana konteks untuk para rumah tangga. Maka itu kenapa para rumah tangga di zaman Buddha pun dia bisa mencapai pencerahan. Karena dikontekskan ajaran itu untuk kebutuhan praktek rumah tangga. Gitu. Tapi di sini kalimat ini secara awal ini kalimat kepada para biku. Maka di sini katakan dwe me bhikkhave anta papajitena. Para biku, ada dua hal, dwe me ya. Ada dua hal di sini dikatakan. Anta, hal yang ekstrim yang tidak boleh dilakukan oleh seorang papajita, artinya orang yang menjalani kehidupan tanpa berumah tangga seperti kami para biku. Ada dua yang harus dihindari, ada dua hal ekstrim yang harus dihindari. Yang pertama dikatakan di sini, yo ca yang kamesu kamaksu kalika nuyogo. Kama sukalika nuyogo, artinya bahwa ini mengejar kebahagiaan dari kesenangan indria.
yang menyebabkan kelekatan, ini tidak boleh. Buddha katakan apa? Hina, hina, hino, dikatakan hina, hina, gamu, gamu itu saya mengartikan begini, kampungan gitu lah. Kampungan itu dalam arti begini, kata gama ini artinya kampung atau kota. Nah, desa atau kota gitu ya, desa atau kota. Yang dimaksud begini, gamu di sini artinya bahwa kebahagiaan tentang kesenangan indria itu adalah kebahagiaan yang umumnya dicari, dikejar oleh mereka yang tinggal di desa dan di kota, yang bukan seorang pebacita. Nah, seperti Anda, gitu loh, seperti Anda. Nah, Anda mencari kesenangan, nggak apa-apa, jangan. Agak canger itu kan. Ini kesenangan. Ya itu kesenian betul, tapi dari sisi hiburannya adalah kesenangan. Nanti kita akan pahami lebih mendalam. Jadi untuk seorang biku tidak boleh kebahagiaannya itu bergantung pada objek-objek kesenangan indria. Nah, bahkan misalkan begini, saya punya contoh begini. Ini saya sebut merek nih, Aqua. Saya suka nih minum Aqua. Saya suka air Aqua. Saya suka. Ketika saya di sini saya dikasih air minum. Saya lihat tuh Aqua atau bukan. Kalau nggak Aqua saya nggak mau minum. Karena saya sukanya Aqua. Melekat pada minuman. Melekat pada minuman merek tertentu. Melekat pada kesenangan terhadap minuman merek tertentu. Kalau kalian nggak mau, pokoknya kalau dari sini ke sini kasih Aqua ya. Kalau tidak diminum. Ketika itu saya seperti itu, dikatakan hina ini. Saya menikmati ini dan saya senang minum dengan cara itu, melekat, itu hina. Atau bahkan saya misalkan dengan jubah, jubahnya saya maunya banyak ini aja, saya nggak mau yang lain. Ini soalnya bagus, jubahnya enak dipakai gitu, enak dan senang saya dengan jubah ini. Pokoknya kalau mau belikan saya jubahnya yang begini, mau dana ke saya jubahnya begini, kalau enggak saya nggak mau. Seorang biku begini dikatakan hina ketika dia bahagia dengan cara seperti ini. Bahkan dengan makanan, bukan minuman, makanan begitu. Pokoknya makan, kalau enggak sayur tewel nggak mau saya. Sayur tewel yang masak pokoknya yang ibu itu. Kalau nggak ibu itu saya nggak mau, itu enak masakannya soalnya. Saya nggak mau kalau nggak ibu itu, sayurnya harus sayur tewel. Kalau nggak saya nggak mau makan, nggak mau datang ke sini. Sampai seperti itu. Nah begitu sayurnya kok bukan sayur tewel yang masak, bukan ibu si A tadi, ibu si C yang masak. Loh, ini siapa yang masak? Rasanya beda ini. Lalu nggak suka terhadap, nggak senang makan. Ketika itu seorang biku makan dengan begini, dikatakan hina, rendah. Kebahagiaan yang dicari dari makanan itu rendah. Tetapi ketika dia makan, dia menerima dharma makanan. Begitu terima dharma makanan, dia dengan sukacita. Mau siapapun yang ngasih, dia dengan sukacita. Dia makan. Ya, ada rasa kurang pas, dia cukup tahu. Oh, ada penolakan. Tahu ada penolakan karena mungkin sedikit, bukan gulanya sedikit, garamnya banyak, mungkin kan gitu. Gulanya dikit, garamnya banyak. Oh, ini garamnya kebanyakan. Udah, lalu terus makan, tenang. Lalu setelah makan tetap bahagia. Nah, itu kebahagiaan biku di sana. Paham gitu? Itu kebahagiaan biku. Baru itu tidak dikatakan rendah, tidak dikatakan hina, tidak dikatakan demikian. Tetapi ketika dia mengejar kesenangan di sana, karena kelekatan indrianya, dikatakan hina, dikatakan kampungan. Potu janiko, itu perilaku awam, bukan seorang babacita. Dikatakan anario, tidak luhur. Itu bukan kebahagiaan yang tinggi, bukan kebahagiaan yang rendah tadi. Hina, hino, hina. Maka dikatakan anatasan itu tidak bermanfaat, tidak membawa manfaat pada apa? Pada tujuan seorang biku, di mana dia berpraktek untuk melatih ketidaklekatan, tapi malah melekat pada makanan gitu, pada jubah, pada apa.
ada apa yang menjadi kebutuhan yang dia melekat, itu dikatakan hina. Lalu bagaimana untuk rumah tangga? Nah, sama. Kalau makanan juga sama. Kalau ada, pokoknya kalau makan, kalau nggak istrinya yang masak, bapaknya nggak mau makan. Pokoknya harus masaknya begini. Kalau nggak begini, nggak doyan makan. Bahkan makan karena nggak suka. Banting. Itu hal-hal ekstrim. Kesenangan-kesenangan indera yang lain, ketika seorang biku merasa jenuh, bosan, tak jalan-jalan, lihat, mendengar musik, lihat anak, lihat sih, itu dikatakan hina. Tapi kalau untuk Anda kan tidak apa-apa, boleh, gitu. Tapi hati-hati ketika Anda mulai ekstrim, dengar musik, handphone, sini kasih, lupa kerja, lupa makan, lupa minum, main handphone, lupa kerja, lupa makan, senang main handphone. Ingat, ini peradaban baru, komunikasi baru. Hal ekstrim terjadi pada anak-anak sekarang, bukan anak-anak, orang tua pun mengalami begitu. Anak ibu menang suka handphone, pokoknya jadi nonton handphone juga. Terus ditonton nopo, nggak kerja, ngurusi handphone, seneng sampai malam-malam nih. Bangun-bangun pagi ini nggak bisa bangun, kesiangan, besok nggak produktif lagi, bayangkan. Karena kesenangan indria. Ini hal ekstrim yang terjadi pada perumah tangga saat ini. Hal ekstrim yang terjadi pada perumah tangga saat ini. Hati-hati, ini penyakit yang sekarang. Anak-anak, tidak hanya anak-anak, Bapak, coba ayo. Orang tua juga mengalami terjangkit kelekatan pada kesenangan handphone. Itu dikatakan hina. Ekstrim, itu ekstrim. Karena lebih lanjut lagi, yang kedua dikatakan di dalam khotbah Buddha ini bahwa berkaitan dengan yang pertama itu berkaitan dengan kesenangan, yang kedua dikatakan sebagai ata kila mata nu yogu, tapi tidak dikatakan hina gamo petucaniku duko anaryo anatasan gitu, mengejar kebahagiaan dengan penyiksaan diri. Nah, ini juga terjadi kalau para biku, yang terjadi juga di zaman Buddha misalkan, atau meditasi. Ada meditasi kepingin tenang, lalu Anda menolak keadaan ini sekarang, memaksakan untuk fokus. Nah, meditasi bukan rileks, malah sininya rendang, pegel, sakit kepalanya, badan pegel-pegel. Akhirnya meditasi bukan selesai meditasi badan seger, batin tenang, badan ringan, tidak kaku, malah kaku badan, pegel-pegel. Nah, karena Anda memaksakan. Itu tindakan ekstrim yang juga terjadi pada masa itu oleh petapa Gautama. Dia meletakkan lidahnya ke langit-langit, menahan nafasnya untuk upaya apa? Menghentikan arus kesadarannya, agar perhatiannya fokus ke dalam, sampai kepalanya itu telinganya mengeluarkan suara dengingan yang kuat sekali, bahkan kepalanya sakit sekali seperti mau pecah. Itu ekstrim. Hal ekstrim. Hal makan, ketika kemudian mereka seperti kalau zaman Buddha itu makan itu dikurangi, bahkan sampai tidak makan, sampai calon Buddha itu tidak punya tenaga, jatuh pingsan, tidak punya tenaga. Itu hal ekstrim. Kalau hal ekstrim untuk rumah tangga sekarang bagaimana? Nah, ini semangat kerjanya tinggi,
pingin cepet sugih, kerjanya nggak kenal waktu, nggak istirahat, orang mangan, lupa mangannya nggak teratur, akhirnya masalah di tubuh, masuk rumah sakit, dapat duit masa panen kanggo bayar rumah sakit. Itu hal ekstrim untuk rumah tangga. Ayo, siapa yang begini? Oh ya kerjanya awake rusak. Oh ya kerjanya lali waktu, lali istirahat, lali mangan, wis lali keluarga, bahkan kerja wis pokoknya anak ya digoleki apa sing iso menang, wis kok menang kene kerja. Lali, ini hal ekstrim. Hal ekstrim yang rusak. Yang kedua, ekstrim kedua, ini kan penyiksaan, tidak teratur hidup. Hal yang pertama memberikan kesenangan indria, Anda berkaitan dengan juga pakaian, tren pakaiannya apa. Tapi tidak cukup dalam sisi kesejahteraan, ada yang memaksakan, ben ketok keren, diomong kekinian, biar dibicara, ben diomong jari ini suge, lagi sing api ora tuku, ora kuat direwangi utang. Berfoya-foya, berfoya-foya. Itu di dalam para bawa suta dikatakan tanda-tanda kehancuran bagi berumah tangga. Itu hal ekstrim. Mangan gak anggota keran, pokok mangan, kolesterol wis dhuwur, terus kena stroke ringan, mangan sak gelemi dewi. Sing penting enak mangane, mangan terus aja. Seneng. Ini kesenangan itu ya. Itu tanda-tanda kehancuran, begadang, sebagainya. Itu tanda-tanda kehancuran. Itu hal-hal ekstrim. Seneng. Bengis pokoknya boleh kuliner mangan, harus masak orang sing ditukoni wis masak kok mangan kelap beli karo mangan. Itu hal ekstrim. Hal ekstrim itu hal ekstrim. Nah, ini untuk berumah tangga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memiliki pandangan benar, kehendak-kehendak yang benar. Tadi dikatakan 8 jalan Arya. 8 jalan Arya artinya 8 ini tadi merupakan jalan untuk menuju kesucian. Jalan yang dipraktekkan oleh para Arya, oleh orang suciwan. 8 jalan Arya. Harus memiliki pandangan benar. Apa pandangan benar? Ngerti apa sing bermanfaat dan tidak bermanfaat. Gitu loh. Oh, aku mangan bakso ini bermanfaat gak sih untuk tubuhku sing kolesterol lagi tinggi? Bermanfaat boten? Ya nek boten ya ditinggal aja dimakan. Ono gorengan, aduh kolesterol wis tinggi nih ini, tapi enak gitu. Si goreng ibu itu kok tambah enak ibu goreng gitu kan. Kesenangan ya kan. Ayo, ini kesenangan. Harus mengerti ini baik dan tidak baik untuk tubuh kita. Tidak baik tentu bagi yang kolesterolnya sedang tinggi, ya jangan dimakan. Jangan dimakan itu. Makan yang memang bermanfaat untuk kita. Demikian dalam hal perilaku dikatakan pandangan benar di awal itu ada mengerti hal baik dan hal buruk. Senang mancing, senang berburu, senang nonton makhluk tersiksa itu loh. Kesenangan sendiri. Itu kesenangan indria. Itu mencelakakan Anda jatuh ke alam rendah. Jatuh neng neraka itu loh mati deh. Tapi ketika Anda tahu, oh mati ini makhluk itu bikin jatuh ke neraka. Mengerti, Anda menghindari karena Anda memiliki pandangan benar. Ono nyamuk
Ya sekali rapopo. Terus kadung aduh mati, aduh jari mati kayak itu. Aduh, terus ngambil tekad mau ya. Begitu ditelak kita sing harus jengkel gak kalah. Harus jengkel. Lewat yang ini. Aduh, ya berhasil. Kenapa gak mati nih? Yang aku masuk neraka aku. Nah, ketika itu muncul, mau pandangan benar muncul, keyakinan terhadap dhamma muncul, nyamai selamat. Nah, jengkel lagi gini. Apa itu ya gue baikon? Kan gak mati ini ngobati. Kan ngobati gak mati ini. Aku kan gak nyemprot nyamuk nyemprot sing orang nyamuk nyamuk mati salah kono. Ya udah gitu, wis ngerti juga. Wis nang kene sih ndak apa-apa, jengkel. Tapi moralitasnya murni. Kurang ajar. Wah, miso-miso bisa. Untung aku umat Buddha, miso-miso gak karu-karuan. Nah, yuk gak apa-apa. Perbuatan dari tubuh murni, ucapannya durung. Ketiga kalinya menang. Wis kadang ngomong. Moralitas murni. Moralitas murni ketika itu. Ya, nahan pertama. Maka wera mani dikatakan kayak gitu. Menahan diri. Wera mani menahan diri. Kue ini sih tentang aja. Cengelnya gak karuan itu kan. Ya apa bener cokot nyamuk? Nyamuk nyari kita karena apa sih? Karena apa? Makan. Apa yang dimakan? Saya punya darah sopo. Nanti nggak digigit nyamuk, jangan punya selesai. Kayak oiki ya. Kayak oiki ya. Kayak oiki ini nggak digigit nyamuk ini. Karena nggak ada darah. Salah sopo, salah nyamuk atau salah kita? Nggak punya digigit nyamuk ya jangan punya darah, itu paling solusi paling baik sudah. Jadi kalau ada digigit nyamuk, iku wajar. Amarga duwe darah, gitu loh. Wes dimaklumi. Oh iya, wong di darah ya nyambut gigi api ora apa-apa. Ya bener. Ning nek gak sakit jadi kon lunga. Wis toh. Tapi untuk ngomong ini loh perlu perjuangan ini, karena gini loh pandangan keliru nih sekuat. Bukan mati demi kebaikan Bante, namanya membunuh demi kebaikan, ya kebaikan diri sendiri untuk orang lain. Itu niatan berikutnya. Tapi niatan awal membunuh, tetap aja jelek nang neraka. Gitu loh, konsekuensinya itu. Dan itu menjadi ciri perilaku bagi seorang siswa Buddha. Kalau kita membunuh, berarti perilaku kita tidak menjadikan sebagai siswa Buddha. Miso itu ciri perilaku sebagai umat Buddha. Nah miso, nah itu bukan umat Buddha. Bukan umat Buddha, itu ciri. Karena Buddha ketika ditanya sama ada salah satu pusaka Mahanama, bagaimana seseorang dikatakan memiliki perilaku yang dikatakan sebagai siswa yang memiliki perilaku yang baik ketika ia menghindari pembunuhan, pencurian, perilaku seksual yang salah, ucapan salah, minuman yang memabukkan, maka ia dikatakan siswa yang memiliki perilaku yang baik. Kan jelas sebagai cirinya itu, jelas ukurannya gitu loh. Ukurannya jelas. Nah, ketika seperti ini pandangannya benar, ngerti, endi sing elek, endi sing api. Dan ngerti ini itu bukan karena takut, ngerti karena bahaya di sana. Nggak mangan bakso tadi bukan karena wedi bayar, tetapi karena takut bahaya kepada tubuh kita. Itu pandangan benar.
maka kehendaknya benar, mengarah kepada hal-hal yang bermanfaat terus. Tapi untuk mengembangkan ini, ya, ini kan sisi yang halus sebenarnya, kekotoran yang halus. Kekotoran yang kasar dulu yang diselesaikan. Apa? Moralitas. Menjaga perilaku tubuh, menjaga perilaku ucapan, 5 latihan tadi itu lebih jauh dikembangkan dalam penghidupan yang benar. Ini moralitas. Ini kanggo kilesa-kilesa sing kasar. Gitu. Ketika Anda mempraktekkan ini, Anda mempraktekkan jalan tengah. Karena apa? Di sana Buddha menginstruksikan, hindari 2 hal ekstrim ini, mengejar kesenangan dari objek-objek indria dan praktek penyiksaan diri yang menyengsarakan, dihindari. Lalu kembangkan jalan tengah. Apa itu jalan tengah? 8 jalan Arya. Ini pegangan naik. Ciri ini. Kalau Anda mengembangkan jalan tengah, yaitu praktek dhamma. Gitu. Aku Theravada ibadah, nggak ono. Praktek Theravada, praktek Mahayana, praktek Wajrayana, apalagi mencapai Buddha Theravada, Buddha Mahayana, Buddha Wajrayana, ora ono. Apalagi Buddha Budayana, ora ono. Ono ya Paceka Buddha, Sawaka Buddha, sama Sang Buddha ini. Apa itu? Dan Buddha tidak mengatakan kembangkanlah Theravada. Gak ono iki lho ning kene gak ono. Kembangkanlah Mahayana iki ning kene gak ono. Kembangkanlah Wajrayana ning kene gak ono. Karena iku kabeh metode. Iku kabeh metode untuk memahami dhamma, dikemas dengan budaya-budaya setempat, maka disebut agama Buddha. Gitulah. Nek mau kembali ke asalnya, yo iki mau sing disampaikan Buddha. Uripe gak entuk foya-foya. Uripe gak entuk menyiksa diri. Tapi mengembangkan jalan tengah, 8 jalan Arya, iku wis titik. Iku yang dikembangkan. Itu kenapa Bante Jinara kita mengatakan, wis kita Budayana. Budayana itu artinya bukan wadah, Theravada, Mahayana, Wajrayana, bukan. Atau mencampurkan Wajrayana, Theravada, Mahayana, bukan itu. Itu soal budaya, metode. Budayanya itu dari kata Buddha dan Ayana. Ayana itu menuju, Buddha itu pembebasan, menuju pembebasan. Ya apa caranya? Kembangkan jalan tengah. Gitu loh. Budayana artinya itu. Jadi nek Anda nek gurmel ritual tok sembayang, haha hihi hahu sing dibaca iku belum Budayana. Mau baca Pali, mau baca Mandarin, mau baca Sanskerta, mau baca bahasa Kawi, ya durung Budayana itu. Durung Budayana. Tapi ketika lakunya jenengan itu mengembangkan jalan tengah iki lho, iki Budayana. Gitu lah. Iku Budayana. Jadi sini kalian mengembangkan jalan tengah. Jalan tengah ki apa? 8 jalan Arya. Iki. Praktek moralitas itu tadi di situ. Perbuatan benar, ucapan benar, mata pencarian benar. Untuk memiliki pandangan benar, lebih jauh memahami tentang perubahan, Buddha mengambil satu jalan dari 8 jalan Arya ini untuk dikembangkan. Apa? Yang ketujuh. Jadikan pandangan benar,
pikiran benar, perbuatan benar, ucapan benar, mata pencarian benar, upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Untuk memiliki pengetahuan mendalam, dengan itu kudu mengembangkan yang ketujuh, perhatian benar. Maka Buddha mengajarkan Maha Satipatthana, praktek meditasi Satipatthana, yang orang sekarang kenal mindfulness. Coro Jawane iling. Ketika jenengan itu nonton nyamuk tadi, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tenang, iling. Wah, ini tak patah ini aku mlebu neraka iki. Tahu ono nyamuk, cara nyokot tahu ya wis diilang. Itu wong sing iling, sati. Gitu lah. Ya lebih jauh satu itu untuk memahami 4 objek kontemplasi meditasi. Gitu. Maka dikatakan pemurnian batin. Makanya dikembangkan itu prakteknya untuk memahami 4 kebenaran mulia ini. Dari sati itu yang dikembangkan dalam praktek meditasi Satipatthana, menghadirkan perhatian penuh terus menerus. Untuk apa? Punya pandangan benar, gitu. Ngerti di pengalaman. Prakteknya itu aja sudah. Maka di tempat kami yang kami pegang cuma 2 sutra pokok, Dhammacakka dan Maha Satipatthana. Itu aja. Kami tidak mengkaji banyak-banyak yang pokok itu. Di tempat saya di Wihara Candula Sugata Wipatita maupun di padepokan meditasi kami di gunung di Candro Gunung Lorokan, itu yang dikembangkan. Meditasi ini cuma Satipatthana, tidak yang lain. Karena ini dikembangkan untuk memahami, untuk punya pandangan benar, memahami tentang duka, bab duka, akhirnya duka, dan dikembangkan dalam badan. Iki praktek dharma. Perkara terawada, mahayana, wajayana, la opo menela, iku. Alah, iku soal ego kabeh. Metode itu. Itu kan metode pendekatan saja. Kabeh gak ono benernya, nek kabeh itu tidak mengembangkan jalan tengah. Gitu loh. Nah, itu ini hal yang penting. Jadi Dhammacakka ini penting sekali dipahami. Jalan tengah dikembangkan, maka moralitasnya diberikan dulu untuk kilesa-kilesa yang kasar itu. Baru nanti kalau Anda mulai praktek, nah mau latihan, monggo. Nanti ke tempat saya di hutan, boleh. Di Gunung Lorokan, khusus meditasi. Ini ada program yang 2 bulanan, ada 2 hari. Ada yang 10 hari, ini sedang program 3 bulan, tidak program 1 bulan. Monggo, nanti ada informasi yang diberikan. Nah, ada yang mau, silakan, boleh. Mau pakai jubah, boleh. Pakai jubah, boleh. Gitu bisa. Nah, kalau meditasi tok, gak ono liyane. Meditasi tok. Kalau tengah sepapat isu sampai jam 09.00 bengi, wis iku tok meditasi. Gak ono liyane. Meditasi tok. Jadi kupas zoning Maha Satipatthana sama Dhammacakka. Terus itu diulang. Gak yang lain. Meru tok. Ya tadi Udayana menuju pembebasan. 4 kebenaran mulia ini yang dipelajari dan yang keempat itu dikembangkan. Di sini juga dijelaskan bagaimana memahami 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia ini harus dipahami dalam 3 tahap dan 12 aspek pengetahuan. Harus dipaham. Nah, ono buka lagi pilih. Caranya menghentikan dia. Nah, itu dibaca dalam 3 tahap 12 aspek. Nah, ini nggak ada cukup waktu saya menjelaskan. Nanti ini kami kupas 2 pertemuan di program namanya Memutar Roda Dharma, retreat dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, di sini sudah ada wifi, boleh nyambung lewat Zoom, bisa. Kami ada kelas online-nya dan kelas offline-nya. Jadi di sini offline, nyambungkan online
Nanti bisa menghubungi tim saya, nanti akan diumumkan, boleh. Nanti tanggal 4 sama 11 khusus bahas Dhamma Cakarta. Di daras diuraikan, bahas. Terutama pengetahuan 3 tahap dan 12 aspek pengetahuan itu. Kalau tidak memahami ini sulit Anda. Ono kaki pegel, dia caranya dengan hati. Nah, kalau paham 3 tahap 12 aspek ini tadi, 12 aspek pengetahuan tadi, kakinya pegel, Anda harus ngerti metodenya dan mencakai. Tadi disebutkan sudah semua di sana. Anda ngerti? Oh, harus gini. Lewat. Wah, perutnya sakit. Gak perlu muring-muring, terus mengerti caranya. Ngerti caranya. Aduh, gak satu ya opo ya, ngerti 4 barang mulia, mengerti 3 tahap 12 aspek pengetahuan itu. Ngerti caranya nerapi diri. Wong iki dipakai terapi sudah tahu mencapai pencerahan kok. Iya toh? Iya toh? Lah ojone guru awak pegel, ora iso turu, wis gampang itu. Gampang itu. Di kelas-kelas yang kami kembangkan, ini ada kelas puasa juga 3 bulan. Nah, kalau mau ikut juga silakan, online juga bimbingannya boleh. Ada kelas puasa 3 bulan. Di kelas-kelas kami yang kembangkan, mereka mengembangkan ini, praktek ini. 3 yang terakhir kemarin kelas kami komentar 3 tahun tidak bisa tidur, sulit tidurnya, pakai obat. 2 minggu rutin selesai, sembuh. Apa yang dilakukan? Mengembangkan jalan tengah. Apa? Moralitas. Moralitas itu melingkupi pola hidup teratur dan disiplin. Awak ibu stres itu bukan mergo yang lain-lain, pasti mergo nggak teratur. Hidupnya nggak teratur, makan nggak teratur, cara pandangnya keliru. Betul. Maka itu bagian dari moralitas. Hidup teratur dan disiplin itu pengembangan dari jalan mulia. 8 jalan Arya. Moralitas dikembangkan sampai kepada tahapan hidup yang teratur. Maka sembuh. Banyak hal yang lain lagi. Jadi apa yang kita daras tadi ini 4 bulan itu terapan terapi yang ampuh sekali, yang sangat ampuh. Nek terapi-terapi yang lain cuma menyelesaikan satu bentuk penyakit. Karena iki seluruh penyakit selesai oleh Buddha. Gitu. Mau ragu apa lagi? Nah penting. Maka ojo mempersoalkan soal Theravada, Mahayana, Vajrayana, Buddhayana. Untuk praktek itu jangan dipersoalkan. Yang paling penting prakteknya jalan tengah duduk. Nah soal metode monggo, mau dari perguruan yang Theravada, mau dari perguruan yang Vajrayana, dari yang Mahayana Indonesia, mau yang Mahayana Tibet, misalnya yang Mahayana Tiongkok, ya monggo itu monggo. Itu soal pendekatan, soal pendekatan. Tapi yang penting jalan tengah tadi ini dipahami. Ini ciri sudah. Nonton nggih. Niki bentuk rasa terima kasih saya sudah tak sarutan. Terima kasih.